Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Pemirsa, apa kabar? Dan hari ini kembali lagi bersama saya Helda Amelia akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah pemirsa yang ingin konsultasi langsung di Dokter Kito pada hari ini bisa kontak WhatsApp di 0811 101 3210. Saya ulangi sekali lagi, ada 0811 101 3210, atau bisa juga komen di postingan Instagram TVRI Bengkulu. Nah pemirsa, tema kita di Dokter Kito hari ini akan membahas mengenai ANC atau Antenatal Care bersama dengan Dr. Taufik Ramadan, SPOG atau spesialis dari Obgyn. Langsung saja kita sapa. Ada Dr. Taufik. Halo dokter. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah. Kesibukannya bagaimana dokter? Ya, kesibukannya menolong ibu-ibu yang melahirkan. Menolong ibu-ibu yang melahirkan ya dokter ya. Ada yang menarik nih, kalau dari spesialis Obgyn sendiri, rata-rata ini kan dokternya ini cowok ya dokter ya. Betul. Ini ada bocoran sedikit, ini kenapa kebanyakan rata-rata cowok dokternya? Ya. Nah, jadi dulu waktu masa pendidikan kenapa dokter kandungannya banyak yang pria? Karena dulu untuk jatah daripada dokter perempuannya masih dibatasi. Tapi dari tahun 2010 dokter-dokter perempuan itu sudah banyak yang diterima di pusat-pusat pendidikan Obgyn. Jadi ya alhamdulillah. Mungkin nanti ke depannya dokter-dokter kandungan ini banyak yang perempuan dibandingkan yang laki-laki. Mungkin akan disusul oleh Dokter Lisda ya pemirsa. Hari ini saya ditemani oleh Dokter Lisda yang akan membantu jalannya obrolan kita pada pagi hari ini. Dokter Lisda, apa kabar? Baik Helda. Sehat ya? Sehat. Sudah ada rencana untuk menyusul Dokter Taufik? Semoga dengan menemani Dokter Taufik bisa menyusul ya dok. Amin. Nah, oke, kita kembali ke Dokter Taufik mengenai pemeriksaan ANC atau antenatal care ini. Secara garis besar ini membahas terkait apa dokter? Ya, jadi antenatal care itu merupakan suatu pemeriksaan kehamilan bagi ibu-ibu yang sudah dipastikan hamil, ya, meliputi daripada pemeriksaan kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya, dengan tujuan ibu-ibu hamil akan mengetahui daripada kesejahteraan janin yang dikandungnya, baik kesejahteraan janin maupun ibunya. Kemudian juga untuk mencegah komplikasi, karena kita ketahui bahwa yang namanya hamil itu komplikasinya banyak, seperti darah tinggi, kemudian ada hamil dengan perdarahan, kemudian juga dengan hamil dengan pecah ketuban yang mungkin banyak yang dialami oleh ibu-ibu. Kemudian juga adalah bagaimana mempersiapkan mental si ibu. Karena kita ketahui bahwa yang namanya suatu kehamilan itu adalah, kalau kata istilah orang kan, berbadan dua. Jadi bukan ibunya saja yang harus siap, tapi juga adalah bagaimana kita menjadikan anaknya anak yang optimal, yang bagus begitu. Ya. Ini juga mentalnya juga sangat dipikirkan ya dokter. Harus disiapkan dari awal. Jadi kan seperti kita ketahui bahwa bagaimana kita mengetahui suatu kehamilan, ya, jadi adalah dengan pasti terlambat menstruasi. Nah, kemudian udah terlambat nih 1 bulan, nah biasanya ibu-ibu akan melaksanakan test pack namanya. Nah, ini garis 2, tapi itu sudah positif adalah hamil, tapi dipastikan lagi dengan pemeriksaan USG. Ya, ada juga tanda-tanda kehamilan yang lain, misalnya mual, muntah, mengidam, tapi itu belum tentu dia hamil. Ya, jadi kalau sudah hamil, ya ini harus kita pantau dari awal, karena namanya kehamilan itu dibagi 3
trimester namanya. Trimester pertama dari 0 sampai 12 minggu kehamilan, trimester kedua minggu ke-13 sampai ke-27, dan trimester yang ketiga atau yang terakhir adalah minggu ke-28 sampai minggu ke-42. Nah, yang kita harus utamakan yaitu mengenai trimester pertama. Kenapa? Karena di situ adalah proses pembentukan manusia, baik secara fisiknya, anatominya, pembentukan otak. Makanya kami dari POGI, Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia atau Perkumpulan Dokter-Dokter Spesialis Kandungan, menganjurkan pada ibu-ibu yang sudah dipastikan hamil untuk memeriksakan kehamilannya, baik bisa di puskesmas atau di klinik bidan ataupun ke rumah sakit. Kenapa? Karena pada trimester pertama itu adalah pembentukan otak manusia, sehingga kita harus memberikan asupan gizi, asupan makanan yang bisa memberikan yang baik. Dan di situ juga kita bisa memberikan vitamin-vitamin dan mineral untuk mencegah kelainan kongenital atau kelainan bawaan, seperti misalnya spina bifida. Itu ada suatu benjolan di tulang punggung bayi, ya, itu biasanya kekurangan asam folat. Kemudian juga bisa mencegah daripada gastrosisis, palatosisis, yaitu di mana kalau kata orang sumbing. Nah, itu misalnya bisa dicegah pada waktu hamil muda. Nah, jadi saya anjurkan ibu-ibu untuk sudah tahu hamil sebaiknya ke petugas kesehatan. Demikian. Banyak yang harus diperhatikan ya, dokter. Iya. Oke, kita semakin penasaran dengan materi hari ini, dokter. Boleh dilanjutkan dengan materinya, dokter? Ya. Oke, disilakan. Baik, Ibu. Tema kita pada pagi ini adalah antenatal care yang akan dibawakan saya sendiri. Nah, pertanyaan yang menarik adalah mengapa ibu hamil harus periksa kehamilannya? Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa pemeriksaan kehamilan itu tujuannya atau gunanya adalah pertama adalah untuk membantu mencegah komplikasi selama kehamilan. Ya, yang kita takutkan apa komplikasi selama kehamilan? Pertama adalah hamil dengan darah tinggi, yaitu yang disertai dengan tekanan darah di atas 160 sistolnya atau 100 diastolnya. Kemudian sertai dengan bengkak pada kaki. Dan pada waktu pemeriksaan laboratorium itu ditemukan protein dalam urinnya. Nah, kemudian komplikasi yang kedua bisa keguguran, bisa juga lahir prematur, kemudian bisa juga bayi lahir dengan berat badannya lahir rendah, sehingga dengan pemberian vitamin ini bisa mencegah hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah memantau kesehatan janin dalam kandungan. Jadi kesehatan itu bagaimana perkembangan fisik si janin atau si anak dari awal kehamilan sampai pada akhir kehamilan. Di situ juga kita akan memantau letak plasenta, kemudian juga memantau jumlah air ketuban, sehingga si anak bisa kita ketahui apakah di dalam dia bagus atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pengetahuan pada ibu, bagaimana dia nanti waktu menghadapi suatu proses kehamilan, kemudian dia bagaimana menghadapi masa nifasnya, kemudian yang ketiga adalah pemberian ASI, dan tentu juga adalah nanti adalah pemberian daripada konseling KB-nya. Nah, ini yang perlu kita beritahu kepada ibu. Dan yang terakhir adalah membantu mempersiapkan kelahiran, karena yang namanya kelahiran itu bisa normal, bisa juga tidak normal. Dikatakan normal, dia artinya si bayi bisa lahir secara alamiah melalui jalan lahir. Tapi kalau tidak bisa, ya dilakukan tindakan adalah seksio sesaria.
Artinya ini secara garis besar memang diwajibkan ya dokter ya untuk pemeriksaan? Ya, harus wajib. Karena inilah asal muasal kita jadi sebagai manusia, jadi harus optimal. Baik, sebelum kita lanjutkan kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat.